PT Kereta Api Indonesia Persero dan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk menggunakan analisis komparatif. Sebelum masuk kepada penjelasannya, saya akan menjelaskan sedikit rumusnya, yang mana kami itu menggunakan rumus pada tabel naik turunnya pada kolom rupiahnya. Kami menggunakan rumus perbandingan antara tahun 2020 pengurangan antara tahun 2022 dikurangi tahun 2021. Kemudian untuk bagian kolom persennya kami menggunakan rumus yang mana nilai rupiah sebelumnya dibagi dengan nilai rupiah yang tadi dibagi dengan tahun 2021 kemudian dikali 100. Untuk nilai rasionya kami menggunakan rumus perbandingan antara tahun 2022 dibagi dengan tahun 2021. Untuk rumus persen dari total tahun 2022 dan 2021 kami menggunakan rumus nilai pada setiap akunnya dibagi dengan sum total setiap jenis, misalnya pada keterangan aset dibagi dengan total jumlah asetnya. Nah, adapun analisis yang dapat kami berikan yaitu berdasarkan dari pertumbuhan aset yang kita dapat lihat bersama pada tabel, menunjukkan bahwa PT Kereta Api Indonesia Persero mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 64 juta rupiah, sebesar 64%. Nah, sedangkan pada PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk mengalami penurunan sebesar 2%. Nah, sedangkan berdasarkan liabilitasnya, PT Kereta Api Indonesia Persero mengalami peningkatan pada kedua kategori liabilitasnya, baik itu liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara untuk PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk mengalami penurunan pada kedua kategori liabilitasnya. Nah, untuk ekuitas, keduanya mengalami kenaikan ekuitas. Namun, pertumbuhan ekuitas pada PT Kereta Api Indonesia Persero lebih tinggi daripada PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. Nah, dengan demikian, PT Kereta Api Indonesia Persero menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dengan pertumbuhan aset yang signifikan dan kenaikan ekuitas yang cukup besar. Sementara pada PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk mengalami penurunan aset dengan pertumbuhan ekuitas yang lebih rendah. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis perbandingan laporan laba rugi pada PT Kereta Api Indonesia Persero dan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk menggunakan analisis komparatif, di mana cara analisisnya dengan pendapatan dikurangi beban. Nah, berdasarkan pada tabel laporan laba rugi pada PT Kereta Api Indonesia Persero, pada akun pendapatan mengalami kenaikan pada tahun 2021 ke 2022 sebesar 7.660.893.86 atau sebesar 43%. Nah, yang dipengaruhi dari pendapatan usaha lainnya sebesar 48%. Untuk beban pokok pendapatan juga mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 3.351.554.471 atau sebesar 22%, sehingga selisih laba bruto tahun 2022 dan 2021 sebesar 2.767.469.374 atau sebesar 154%. Nah, laba usaha yang diperoleh sebesar 3.147.827.35 atau sebesar 110%, yang mana dipengaruhi oleh akun beban usaha sebesar 44%. Untuk laba rugi tahun berjalan, selisih kenaikan yang diperoleh tahun 2022 yaitu 1.260.793.577 atau naik sebesar 27% dari tahun sebelumnya. Nah, sedangkan untuk laba rugi pada PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk pada akun pendapatan mengalami penurunan sebesar 65.607.206 atau turun sebesar 5%. Untuk beban langsungnya, selisih antara tahun 2022 dan 2021 sebesar 74.213.644 atau turun sebesar 70%, sehingga selisih laba yang diperoleh dari tahun 2022 dan 2021 yaitu 8.606.438 atau naik sebesar 2%. Dan untuk laba usaha yang mengalami kenaikan di tahun 2022 yaitu sebesar 78.974.872 atau naik sebesar 263%, yang mana kenaikan tersebut dipengaruhi oleh salah satu akun penghasilan, yaitu penghasilan lain-lain sebesar 22.534.586 atau sebesar 482%. Untuk menunjukkan PT Nusantara Pelabuhan Handal mengalami kenaikan penghasilan yang cukup besar dari tahun 2021 ke tahun 2022. Baik, saya Shirley akan menjelaskan analisis perbandingan pada laporan posisi keuangan pada perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero dan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. Cara perhitungan kepada kedua perusahaan tersebut itu dengan cara mengurangi akun-akun yang terdapat pada tahun 2021 dengan akun-akun yang terdapat pada tahun 2022.
Nah, berdasarkan hasil analisis tren pada laporan posisi keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero, diketahui bahwa total aset yang terdapat pada tahun 2021 itu sebesar 62.716.389.921 dan pada tahun 2022 itu sebesar 71.581.229.723 dengan indeks pada tahun 2021 itu sebesar 100% dan indeks tahun 2022 itu sebesar 114%. Sedangkan pada PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk diketahui total asetnya yang tersedia pada tahun 2021 itu sebesar 1.859.801.946 dan pada tahun 2022 itu sebesar 1.830.441.123. Nah, di sini menunjukkan bahwa aset pada Nusantara Handal Tbk itu mengalami penurunan sebesar 108% yang berarti pada tahun 2022 sebesar 100%. Dan dari situ mengalami kenaikan sebesar 8% dari tahun dasarnya itu dari 2021. Nah, hasil perbandingannya yaitu aset pada PT Kereta Api Indonesia mengalami kenaikan signifikan dalam aset tahun 2021 sehingga 2022 sebesar 8.864.839.802 atau sekitar 14% dari tahun sebelumnya. Terus PT Nusantara Handal Tbk mengalami penurunan kecil dalam aset sebesar 29.360.023 dari tahun 2021 hingga 2022. Nah, liabilitas pada kereta api Indonesia itu mengalami kenaikan signifikan dalam liabilitas dan ekuitas sekitar 8.864.839.802 atau sekitar 14% dari tahun sebelumnya. Sedangkan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk itu mengalami penurunan sebesar 119.341.623. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan laporan laba rugi bagian analisis tren pada dua PT. Yang pertama PT Kereta Api Indonesia, yang kedua PT Nusantara Pelabuhan Handal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara analisisnya. Kita mengambil contoh pada pendapatan konstruksi tahun 2022 dan 2021. Di sini dia mengalami kenaikan sebesar 223.321.542. Nah, pada indeks tahun 2021 kan kita ketahui itu semua 100. Pada indeks tahun 2022 lah yang kita akan kerjakan. Berapa indeksnya? Nah, caranya itu dengan cara kita membagikan 2022 kita bagikan 2021 dikali 100. Nah, hasilnya itu akan keluar berapa dan dia mengalami, nah di sini dia itu mengalami kenaikan sebesar 9. Nah, 9-nya inilah kita akan tambahkan si indeks 2022, kita tambahkan kelebihannya si 2021 sampai 2022 berapa, kita tambahkan, itulah tren yang akan datang pada tahun 2023. Ini kemungkinan besar seperti itu. Sama pada PT Nusantara Pelabuhan Handal, itu cara pengerjaannya sama juga. Kita dapat mengambil contoh pada pada penjualan dan pendapatan usaha. Dia mengalami penurunan sebesar 65.607.206. Di indeks 2021-nya kan 100. Nah, sedangkan pada indeks 2022-nya itu 95. Dari mana? Dari pembagian 2022 dibagi 2021 dikali 100. Nah, hasilnya itu 95. Jadi mengalami perbedaan. Dia mengalami sebesar pengurangan sebesar 5. Di mana indeks 2021 itu 100 sedangkan indeks 2022 itu kurang 5. Jadi trennya itu tinggal tambahkan indeks 2022 ditambahkan yang hasilnya pengurangan 2021 sama 2022 berapa tadi, kita tambahkan berarti 9 tren yang akan datang itu sebesar 90. Mungkin begitu cara pengerjaannya, itu sama semua. Cara pengerjaannya semua sama sampai ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis common size pada laporan posisi keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero dan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. Pertama, untuk menghitung common size tahun 2021 dan 2022 pada PT Kereta Api,
Digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama pada bagian aset, yaitu akun kas 2021 dibagi jumlah aset 2021, kemudian diabsolutkan dikali 100, kemudian ditarik turun untuk memunculkan nilai secara otomatis. Kemudian pada tahun 2022 juga digunakan cara yang sama, yaitu akun kas 2022 dibagi jumlah aset 2022 diabsolutkan dikali 100, kemudian ditarik turun. Begitupun untuk menghitung common size pada akun liabilitas dan ekuitasnya. Kemudian pada jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas untuk kolom common size-nya diisi 100 karena akun tersebut merupakan pembagi. Selanjutnya, untuk melakukan analisis common size pada laporan posisi keuangan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk, digunakan cara yang sama seperti saat melakukan analisis common size pada laporan posisi keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero. Berdasarkan hasil analisis common size pada laporan posisi keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero dan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dari struktur aset pada PT Kereta Api Indonesia Persero, aset lancar mengalami kenaikan sebesar 5,95%, sementara aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 5,95%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini cenderung meningkatkan proporsi aset lancarnya dalam struktur asetnya. Kemudian pada PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk, aset lancar mengalami kenaikan sebesar 2,64%, kemudian mengalami penurunan pada aset tidak lancarnya sebesar 2,64%. Meskipun perubahan proporsinya tidak sebesar di PT Kereta Api Indonesia, perusahaan ini juga cenderung meningkatkan aset lancarnya. Kemudian dari struktur pendanaan, PT Kereta Api Indonesia Persero menunjukkan penurunan porsi liabilitas sebesar 3%, sementara ekuitasnya naik sebesar 3%. Hal ini mengindikasikan perusahaan berusaha mengurangi ketergantungan pada pendanaan utang dan meningkatkan struktur permodalannya. Kemudian, pada PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk juga menunjukkan penurunan porsi liabilitas sebesar 5,41%, sementara ekuitasnya naik sebesar 5,41%. Perubahan suku pendanaan ini mengindikasikan upaya yang lebih agresif dalam mengurangi utang dan meningkatkan modalnya sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut telah menunjukkan upaya untuk memperkuat struktur keuangannya dengan meningkatkan proporsi aset lancar dan ekuitas, serta mengurangi ketergantungan pada utang. Namun PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk terlihat lebih agresif dalam melakukan restrukturisasi dibandingkan dengan PT Kereta Api Indonesia Persero. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis common size pada laporan laba rugi PT Kereta Api Persero dan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. Nah, cara untuk mendapatkan hasil analisis common size yaitu dengan membagikan akun-akun yang ada pada laporan laba rugi dengan jumlah pendapatan, kemudian dikalikan dengan 100. Nah, hasil analisis common size pada laporan laba rugi PT Kereta Api Indonesia Persero dan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk yaitu pada sisi pendapatan pada PT Kereta Api Indonesia Persero mengalami kenaikan pendapatan yaitu sebesar 7.437.541.544.000. Pada PT Nusantara Pelabuhan Handal mengalami penurunan pendapatan yaitu sebesar 65.607.206.000. Kemudian pada sisi beban pokok pendapatan, PT Kereta Api Indonesia Persero berhasil menurunkan beban pokok pendapatannya yaitu turun sebesar 12,6%. Nah, ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam mengendalikan biayanya. Nah, pada PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk sendiri terjadi penurunan beban pokok penjualan yaitu sebesar 1,42%. Nah, pada sisi laba usaha pada PT Kereta Api Indonesia Persero yaitu naik sebesar 11,93%. Nah, ini menunjukkan terjadi peningkatan profitabilitas yang signifikan. Kemudian pada PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk mengalami kenaikan laba usaha yaitu naik sebesar 5,6%. Walaupun posisi laba yang rendah, perusahaan ini juga bisa dikatakan berhasil. Nah, dapat disimpulkan bahwa PT Kereta Api Indonesia Persero performanya itu lebih baik dalam peningkatan pendapatannya, pengendalian biayanya, dan pertumbuhan laba usaha dibandingkan dengan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. Kenapa demikian? Mengapa demikian? Karena PT Kereta Api Indonesia memiliki kemampuan operasional dan pengelolaan yang lebih baik.